Bro, sama trailernya, gue ngeliatnya ini film ini lebih dari kisah seorang Moko sih. Iya. Ini banyak banget di dalamnya. Kisah tentang kasih, Iya. tentang gimana tanggung jawab, tentang wah banyak deh. Gue ngeliatnya di film Dan ini. tentang Niklas juga masuk. Iya, nggak tentang kayak- Moko doang. Di awal gua film tuh masih kuliah, as the film goes by gitu jadi udah kerja gitu. Timelinenya Oh, berarti belum nikah lah ya. belum. Kasarnya gitu kan. Belum. Sambil ngurusin 7 orang di bawah lo. Kok lo mau sih sama dia? Seru tuh. Lu jangan langsung jelek gitu. Bagus, gue suka. Enggak, ntar dulu. Kok lo mau sama dia? Gue sih enggak. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocem Ahmad. Bintang tamu kita kali dari Ciko Kurniawan dan Amanda Rawes. Luar biasa. Selamat datang ke konten kita. Ini setnya agak beda kita. Setnya hari agak beda. ini, karena spesial. buat Spesial. kalian. Terima kasih. Ini Special kalian the treatment. first yang dapat set. Set di Set sini. ini, Set ini. bener, keren. Tapi sebelumnya kalian pernah nonton konten kita gak sih? Belum. Ya di Bloom, benar di Bloom. Dari ATK kan berarti jujur dong. Ya benar di Bloom. Konten kita Jadi belum kan? Iya, benar. Thank you. Gue backup terus. Gue pernah tapi nonton short sih. Oh iya. Oh, penggalan-penggalannya. Penggalannya. Cuma rata-rata gitu sih ya. Iya, nontonnya rata-rata orang penggalan-penggalan. gitu taunya. Kalau lo Manda pernah nggak? Belum. Nggak Manda kerja terus soalnya. Nggak sampai ada waktu buat. Syuting mulu, terakhir yang gue tau Laura. Betul. Ya kan? Nonton nggak? Nonton? Nonton itu pecah. Iya. Terima kasih. Iya. Dan acting lo the best. Oh my God. The best. Bisa sering. Salah. Terima kasih. Lu kenapa ikutan? Selamat datang di Halo Hati ya. Seperti biasa Terima kasih. ya, konten kita pasti ngebahas tentang dunia kehidupan aja. Terlebih kalian lagi habis baru kelar syuting ini ya, film baru. Betul. Yap. Film apa Judulnya tuh? Satu kakak 7 ponakan. Satu kakak 7 ponakan banyak ya ponakannya ya? Banyak 7. Banyak ya, 7 ya, langsung. Nggak bisa pelan-pelan. Hehehe, bukan begitu. Ada konteksnya. Oh, ada alur ceritanya. Betul. Nah lo jadi Kakaknya. jauh jadi kakaknya. Iya. Yang si satu kakak itu berarti betul. lo. di Namanya deskripsi. Moko. Moko, lucu banget namanya. Lucu. Kalau Moko. dipanjangin Kayak serem tuh. rasa gitu ya. Enggak dong kalau Moka. Kalau Moka itu, Moka. Sekarang yang Santai. kalau dipanjangin. Kan gue bilang kalau dipanjangin serem. Iya. Berarti Mau basicnya kotor kan bisa. bisa. Kan gue juga gak mau bilang apa-apa. bener. Belum. Berarti lo jadi ponakannya? Bukan. Oh, iya. Aku jadi pasangannya dia. Yang Pacarnya. bantu dia ngurus 7 ponakan dia itu? Bisa jadi. Enggak, kenapa bisa? Kenapa lu jadi yang ngurusin ponakan lu? Iya, kenapa bisa judulnya satu satu kakak 7 7 ponakan ponakan. gitu. Kenapa Iya. nggak satu ibu 7 anak gitu kan lebih direct gitu loh. Bener. Kebetulan di cerita ini tuh gua tinggal sama kakak gua. Kakak gua terus meninggal dan kakak iparnya juga meninggal, jadi harus ngurusin semua anak-anaknya. Dan Dan orang tua lu? orang tua gua juga udah meninggal. Anaknya 7. Enggak. Anaknya ada 3, sisanya nanti bisa ditonton. Oh, pokoknya intinya dari semuanya gue intiin aja ya, lo menjadi kepala rumah tangga untuk ponakan-ponakan lo. Oh, dalam satu rumah itu. Betul. Dan lu paling tua. Ceritanya di situ lu kuliahan apa? Kerja. udah nikah? Di awal film tuh masih kuliah. As the film goes by gitu jadi udah kerja gitu. Timelinenya Oh, berarti belum nikah lah ya. belum. Kasarnya gitu kan. Belum. Sambil ngurusin 7 orang di bawah lu. Kok lo mau sih sama dia? Seru tuh. Lu jangan langsung jelek gitu. Bagus, gue suka. Enggak, ntar dulu. Kok lo mau sama dia? Gue sih enggak. Gue juga bingung sih. Kok mau ya Maurin ya? Kenapa? Apa-apa yang lo lihat kayak, wah emang aku suka anak kecil, jadi aku mumpung dia punya ponakan 7. Mungkin karena sebelum orang tua anak-anak ini meninggal, aku pun memang udah deket juga sama anak-anaknya ini di luar filmnya. Jadi memang udah kenal juga, udah deket gitu. Terus Lebih ke kepalang waktu ya berarti ya. Udah ada perasaan sayangnya kali. iya udah udah Iya. sayang juga sama dia dan keluarganya. Jadi kalian gitu. dekat sebelum kakak-kakak lo meninggal. Iya, udah pacaran, udah Sebenarnya pacaran. uniknya adalah justru aku tuh mau banget ada buat dia dan buat anak-anaknya, tapi justru dia yang nggak ngebolehin aku. Gue tuh Karena kayak lo lu. bebanin. Karena nggak mau beban, karena tahu pasti bebannya tuh berat. Bener. Daripada lo jadi orang yang merasakan akibat dari bukan akibat ya, merasakan apa sih? Ikut aku ngerasain ngomongin? susahnya. Ngerasain susahnya, mendingan nggak usah gitu. Kan laki-laki tuh kan pelindung. Iya sih.
Tapi ya gitu, cewek kalau udah disayang kan gue bilang dari episode-episode sebelumnya, cewek kalau udah sayang goblok. Apa aja diyain. Iya Sumpah. diyain terus lu dia bantu jaga ponakannya. Cuman sekali dia ngelakuin salah, selesai loh. Statement, gue mau ngasih statement. Iya, bener-bener. Gue nggak percaya kalau misalnya wanita itu goblok karena cinta atau cowok itu goblok karena cinta. Gue percayanya konteksnya kan banyak banget gitu. Kadang kan kita suka nggak tahu gitu kayak orang ini di hubungan ini bisa jadi toksik gimana. Nah buat gue kayak harus pakai konteks gitu. Nah di konteksnya gue sama Maurin tuh kayak karena udah kenal dan tahu kalau misalnya Moko ini orang yang sangat amat dia nanggung tanggung jawab. Gue nggak bilang itu beban ya. Gue nanggung tanggung jawab dan gue pengen sayangin ponakan-ponakan gue. Bentuknya jadinya begitu. Maurin pun ngelihatnya, makanya kita bisa bareng juga. Maurin pun ngelihatnya kayak, oh dia mau ngurusin gue mau bantu. Nah guenya tuh nolak terus gitu loh. Nolak rasa sayang dari dia gitu loh. Kayak gitu. Berarti lu di karakter di situ lu orang yang baik hati dan punya tanggung jawab besar dong berarti. Iya banget. Iya, dan dia tipe orang yang tulus. Banget, bener. Merinding tuh gue. AC kali ya? Enggak, tapi gitu. Iya lebih ke AC sih. Iya kayaknya. benar, jadi ketemu gitu loh, ketemu. Iya. Nah yang gue mau tahu, nggak mungkin dong mulus-mulus aja. Oh bener dong. Iya. Apa kira-kira apa sih kendala dua orang baik ketemu? Betul. Di tengah-tengah itu ada apa Iya masalah-masalahnya? Katanya kan kalau plus ketemu plus tuh agak susah kan, tapi ketika plus ketemu minus tuh akan jadi saling melengkapi satu sama lain. Ini kan dua-duanya sebenarnya punya niat yang baik, tapi di kondisi yang tidak mengenakan lah misalnya gitu kan. Betul. Nah terus lu jalanin struggle-nya, ini kita anggapnya konteksnya kita nggak bicara si tokoh-tokohnya ya, maksudnya kayak lu pribadi sebagai perspektif. perspektif. Oke. Pilihan sih, gue ngerasa kita mau ngelihat sesuatu. Ini gue secara pribadi ya, kayak misalnya, oke kalau misalnya cowoknya toksik jangan dideketin, oke kalau ceweknya toksik jangan dideketin gitu. Gue ngerasanya kayak itu perspektif kayak gini deh, gue percaya kalau misalnya ngambil keputusan itu nggak cuma pakai pikiran sama perasaan. Maksudnya pikiran gimana, oh ini nggak make sense sih, gue nggak mau ngambil. Pertama itu, kedua, aduh gue ngerasanya pengen, gue lakuin deh gitu. Tapi ada yang ketiga namanya value. Kalau gue ngelakuin itu kenapa? Maunya apa? Dan ini pun gue taunya dari gue harus lempar dikit. Gue ngeh sama ini tuh Mas Yandi soalnya pernah ngomong director kita. Jadi kevalidasi gitu. Oh ternyata tuh nggak cuman. Kadang-kadang kan kita kan suka ngebaginya, ngelabelinnya. Cewek tuh perasaan banget. Iya. Cowok tuh logis banget. Lagi. Nah, dan beda nggak apa-apa ya. Maksudnya kita punya opini beda nggak apa-apa ya. Gue tuh percayanya bukan itu. Benar. Value tiap orang beda-beda aja. Benar. Lu kita dari keluarga yang berbeda gitu. Jadi value kita beda. Iya benar. Gue juga setuju. Gue nggak suka orang dilabelin karena cowok dan cewek gitu. Bener. Iya. Cowok yang pakai perasaan banyak banget. Terus salah satunya gue. Sensitif. Gampang nangis. Benar, gampang nangis. Cuman kadang kita ketahan karena label itu. Ketika cowok nangis kayak jadinya cowok nangis, lu kan jadi laki-laki lu harus kuat. Itu ajaran siapa gitu maksud gue. Ya stigma yang udah dibuat terlalu lama aja Social sebenarnya. construct aja. Ya karena stigma itu jadi ada, akhirnya berkembang. Terus konten kita kan juga ngebahasnya begitu-begituan. Iya, benar. Debatin antara pola pikirnya perempuan sama laki-laki. Jadi seringnya maunya, apalagi menurut gue ya dengan perkembangannya digital sekarang kita bisa ngelihat apa aja tuh semuanya tuh jadi pengen dominan sekarang. Karena nggak mau kalah, yang satu juga nggak mau kalah. Gitu loh. Jadi bener-bener gitu. Iya. Semua ngerasa berilmu. Iya kan, semuanya ngerasa paling punya ilmu gitu. Padahal kita disuruh belajar terus, sama agamanya suruh belajar terus. Utlubul ilma walau kana bisin. Mantap. Iya kan, tapi semua ngerasa paling ilmu cuman gara-gara TikTok. Anjing, ya kan? Lihat TikTok dikit kayak laki-laki itu gini langsung merasa paling punya ilmu. Nggak bisa begitu, nggak bisa satu dia TikTokan banget kan. Iya, banyak tahu yang ke bawah TikTok gitu. Nggak boleh begitu. Diajak. Tapi tau gak sih, yang lu bilang TikTok itu kayaknya video kita deh. Kita sering banget. Bener, potongan-potongan doang. Orang nonton video konten kita dijadiin patokan hidup. Oh. Iya. Bagus kita dong. nyadar di sini kita ngomongnya. Nggak boleh, karena kan masalah gue sama masalah dia berbeda. Iya, dan kadang kan karena mereka nontonnya sepenggal doang gitu loh, Cik. Jadi mereka tuh nggak tahu dong kita ngobrolnya itu apa gitu. Kadang Tapi cuma bagus taunya, dong kalau bisa di titik nyampe bisa nginspirasiin, maksudnya kayak. Iya, cuman kalau misalnya itu jadi
Misalkan dia mau menerapkan apa yang ada di kepala gue ke pasangan dia. Ya beda. Kalau kata bocor lu begini gitu-gitu itu yang mereka lakukan gitu loh. Dan menurut gue nggak bisa, karena kan gue bicara tentang apa yang gue lakukan, apa yang gue hadapi. Alamin. Ya pasangan gue yang gue hadapi itu berbeda strateginya dengan cara lu menghadapi pasangan lo gitu loh. Gua Mungkin yang cuma beberapa punya yang mirip aja. cewek yang punya ponakan 2 berbeda sama lu ngurusin dia yang Moko punya yang ponakan 7 7, gitu. benar, Ya ngerti, pasti berbeda. Nah, yang gue pengen tahu nih sebenarnya, lu kepala rumah tangga nih. Jatuhnya lu ibu rumah tangga dong secara nggak langsung. Nantinya. Belum, Karena iya. tapi lu bantu dia ngurus ponakannya. Pernah dong ngambil rapot? Mungkin. Tidak digambarkan banget di filmnya. Nah, yang mau tahu kok, gimana caranya lu moko? Iya benar. Gimana Ciko juga kok. Enggak moko aja. Gimana caranya lu umur berapa kalau gue boleh tahu? 30. 30. Gimana cara lu bisa menjadi bapak rumah tangga dan bisa mendapatkan title dan berkomunikasi dengan Anak kecil. ponakan-ponakan lu dan membuat mereka ngelihat, oh ini papa kita gitu loh. Dia orang yang harus kita Iya, lu ngebimbing mereka untuk iya, mereka bisa itu tuh. punya jiwa itu gitu. Ngerti. Mungkin gini kali ya, pandangannya gue clearin dulu. Pandangannya adalah kan jadi pemain itu kan nggak melulu kayak misalnya suatu saat gue punya sakit mental terus gue jadi harus sakit mental dulu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Idenya tuh bukan kayak begitu. Nah kayak ini kan ngomongin 1 kakak 7 ponakan plus ada Maureen dan lain-lain gitu maksudnya yang terjadi di film ini. Yang dilakukan jadinya bener-bener fokus nyari filmnya mau cerita apa, direkturnya mau ngarahinnya kemana. Ini gue agak keluarin dari ngomongin mokoknya ya. Terus banyak proses-proses yang di dalam readingnya tuh bener-bener trial error. Maksudnya trial error gimana? Kayak misalnya kita pertama kali reading, Manda tuh punya perspektif yang beda terhadap skripnya. Perspektifnya maksudnya kayaknya Maureen nggak begini deh. Nah terus ngobrol ke Mas Yandi. For konteks nggak banyak director itu mau diajak kolaborasi. Oke. Maksudnya apakah salah apa enggak, tapi dia udah tahu apa yang mau dilakukan. Apakah yang udah tahu apa yang mau dilakukan? Udah, cuman tetap terbuka, open mind. Open dia. Iya, nah terus Manda mau ngelanjutin gimana? Lo enggak Iya. kejadiannya? Iya pokoknya ternyata ada sosok Moko juga lah dalam hidup aku dan akhirnya aku nge-relate kayak perspektif aku sendiri ada di situasinya Maureen tuh gimana gitu. Akhirnya pokoknya kita ada di situasi yang sama lah, aku sama Maureen gitu. Makanya sempat aku ngomongin juga sama Mas Yandi, terus dia sangat terbuka untuk memasukkan insight itu ke dalam skripnya. Jadi scene-nya beneran berubah total Banyak, ya, iya. berubah banyak gitu. Ke Ke arc karakternya semuanya. Kayak mungkin kayak tadi lu bilang kan, gue sih nggak mau kalau jadi Maureen, Iya, udah gue iya, tinggal. iya. Nah reaksinya tuh ada begitunya juga, Iya, terus iya. akhirnya dicari manusianya gimana sih Oke. sebenarnya. Oke. Gitu kenapa dia bisa di titik nyampe mau nerima, sementara Iya, kalau iya. misalnya kita ngelihat dari Normal. dari luar gitu Kacamata kayak luar ya. ngapain capek-capek. Iya, iya. Nah iya kayak gitunya. Iya, Yang karena dicari dia kayak apa gitu. kalau bahasa sekarang kalau ngurusin keluarga di umur muda Sandwich. sandwich generation loh jatuhnya kan. Susah loh jadi sandwich creation. Susah banget. Karena kayak lu nggak tahu mesti ngomong ke siapa, ngeluapin, lu ngungkapin hal itu gimana ke orang lain gitu loh. Susah banget sandwich generation. Nah lu terus berarti kan oke lah lu punya dia nih, apakah lu bisa bercerita selain gimana ya, kalau menurut beberapa Gen Z Iya, yang saat silakan, ini silakan, ya, nggak yang saat apa-apa, ini ya, nggak apa-apa. itu kan pasti kalau misalnya ke keluarga nggak bisa, itu larinya ke pasangan untuk bisa meluapkan emosionalnya dia seperti Betul. apa, untuk bisa jadi wadah tong sampahnya Ngerti. kasarnya kan. Ngerti. Nah lu bisa nggak kayak gitu juga ke dia? Bisa gak man? Nggak, kalau ngomongin di filmnya. Iya. Justru karena lo nggak mau melempar itu ke gue, jadi tong sampahnya dibuang Oh, Itu berarti lu mendem sendirian. Semuanya dijauhin. supaya dia nggak perlu Iya. melempar ke aku. Karena pada intinya kita semua, gue percaya ini gue harus ngewakilin Mas Yandi juga gitu. Kita pengen ngomongin sesuatu yang tabu di sebuah keluarga. Maksudnya yang tabu tuh gimana? Kadang-kadang kan gini, lu tuh di keluarga harus komunikasi, mudah Iya. kan untuk berbicara Iya, seperti betul. itu. Tapi di titik nyampe di komunikasi itu apa sih sebenarnya yang harus disadarin? Nah kita tuh ngomonginnya itu gitu maksudnya. Oh kita punya pilihan ya buat pahit, buat kita jadi bercandaan ngomongin tentang tadi gue berbicara sama teman-teman dari Publicis, bercandaannya kayak ya dark jokes lah intinya, nggak bakal gue sebutin gitu. Nyampe di titik itu nggak masalah. Apakah kita melakukan itu masalah? Enggak juga gitu. Tapi poinnya adalah buat gue itu harus diaddress sama diri sendiri gitu. Soalnya kenapa? Setelah film ini syuting, gue punya hubungan yang nggak cukup baik bukan nggak cukup baik.
gue tuh gampang banget dari 0 ke 100 sama nyokap tuh marah. Marah, misalnya dia pulang-pulang, gue pulang-pulang nih ditanya, Ciko uang udah turun atau belum, kasarnya, ini kasarnya doang. Iya. Kan pulang kan kerja capek, pengennya kan ditanyanya kayak kamu capek apa enggak, mau makan apa enggak gitu. Nah, jadi berubah, ternyata kalau gue lebih ngerti diri gue sendiri, gue jadi bisa ngelihat nyokap gue sebenarnya tuh udah pernah ngelewatin apa dan sekarang ada di posisi yang seperti apa. Kebayang nggak? Nah, film ini tuh mungkin mau bawa itu. Tapi itu based on personal experience gue ya. Tentunya orang-orang bisa beda-beda. Iya, punya perspektif lain. Iya, benar-benar. Tapi rasanya tuh yang mau dibawa tuh itu. Jadi kayak awal mula lu membangun komunikasi lah ya kasarnya. Ya karena gue juga bilang kalau komunikasi itu nggak cukup dalam suatu hubungan apapun ya, maksudnya keluarga, pasangan, tetap harus ada toleransi dan kesadaran sih sebetulnya. Lebih ke ngerti sih. Iya. Kita kan bisa ke titik apa? Iya, belajar ngerti. Belajar ngerti banget. Soalnya toleransi muncul kan gampang ya, maksudnya kayak misalnya ya lu harus toleransi sama semua guest lu yang datang ke sini. Iya, kan kita harus kenalan dulu. Harus ngerti dulu kenapa dia begitu. Iya, betul. Ya karena gue setuju sih. Gue setuju di sana di mana kita bilang toleransi karena dari orang tua kita kalau kita bilang, gue juga susah banget kalau sama orang tua, susah ketemunya gitu loh. Karena ada pola pikir di mana kita berpikir orang tua kita kolot, orang tua kita nggak tahu apa-apa sama sekarang. Jadi apapun yang diomongin buat kita, lu nggak ngerti, ya kan? Nah, padahal kalau kita pikir, buat dia bisa bertahan dan membesarkan kita di zaman yang berubahnya luar biasa cepet banget ini, itu hebat banget. Dan mereka masih terus berusaha untuk berkomunikasi sama kita sampai sekarang gitu. Coba ngerti gitu, walaupun memang susah. Nah, caranya dia bisa ngerti apa? Kita pahamin. Tapi kita maunya plek dia ngerti kayak teman-teman di tongkrongan. Ya teman-teman di tongkrongan tumbuh besar bareng lu gitu. Di zaman yang sama. Dia beda zaman. Dia harus belajar kalau lagi. misalkan zaman 70 ke 90 dia nggak jauh. Setelah 2000 tuh bedanya. Itu tuh internet tuh gila banget berubah segala. Ya kita harus bantu mereka gitu loh. Kadang tuh anak tuh sebenarnya harus lebih berperan banyak tau. Kalau kita udah nunjukin posisi ke orang tua, ya udah pelan-pelan ya, gue coba ngertiin lo. Itu tuh buat mereka tuh udah. Karena orang tua tuh punya insecure sangat besar sama siapa? Sama anaknya. Menarik. Padahal dia yang bikin anaknya sehebat itu sampai dia insecure sama anaknya. Benar, setuju. Bagus nih, Cum. Bagus. Terusin, biar banyak penggalan. Barusan short. Barusan short. Tapi benar. Tapi benar, gue merasa sebenarnya yang bikin orang tua kita makin kolot kita gitu loh. Karena insecure mereka sama kita, anak gue. Jadi campur aduk insecure sama bangga. Anak gue hebat ya. Pasti kan orang tua pengen anaknya lebih dari dia dong. Oh gue nggak ngerti baca tulis, gue nggak ngerti ini, anak gue harus bisa. Oh gue nggak ngerti media sosial, anak gue harus bisa. Oh karir gue nggak sebagus ini, anak gue karirnya harus sebagus itu. Itu semua diusahakan seketika anaknya karir udah bagus, tapi anaknya itu malah lo kolot tuh nggak ngerti apa-apa, hancur nggak hati dia? Hancur dong. Ya udah itu aja. Pernah gak? Harusnya gitu. Maksudnya lo kalau lo ya ini di luar dari karakter si Maureen ya. Terlepas boleh juga sih dijawab dengan karakter Maureen juga nggak apa-apa. Kamu di keluarga tuh tipe paling gampang juga untuk mengekspresikan perasaanmu kah? Atau bisa kayak, Mak tuh lagi sedih, kayak aku sayang mama, tapi bisa gitu? Bisa. Lumayan tipe yang ekspresif dan sangat terbuka dengan diskusi sebenarnya, dengan discussion. Cuman kadang nggak cukup, nggak tahu. Ngerti. Kadang yang dibutuhkan memang sesimpel mengerti, kayak belajar untuk ngerti. Kadang tuh kalau memang bisa dirubah situasinya, oke, you're lucky gitu. Karena sebenarnya nggak semua situasi atau beban keluarga tuh selalu bisa menurut gue nggak selalu bisa dibagi rata. Iya benar. Idealnya memang semua dibagi rata segala macam, tapi enggak. realitanya memang nggak selalu. Dan film ini yang aku suka adalah at least membantu kita belajar untuk bisa ngertiin satu sama lain gitu, dan lebih besar hati aja untuk mau nerima itu. Iya ngerti. Jadi soalnya sebenarnya pengen ngasih ruang. Setelah nonton tuh rasanya harapannya adalah mau ngasih ruang supaya bisa diskusi sama diri sendiri, sama orang-orang yang kita sayang, bisa jadi tempat refleksi. benar. Tapi pun kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak mau ada kayak kalau nonton ini bakalan begini, nggak begitu gitu maksudnya.
Karena kayaknya zaman sekarang juga banyak anak-anak tuh yang nggak bisa dalam mengekspresikan dirinya terhadap keluarganya gitu. Mungkin tekanan di luarnya udah terlalu banyak kan, stigma-stigma yang di sekeliling kita ada gitu. Terus misalnya komparisi daripada satu dengan lain hal gitu kan. Itu banyak banget sampai kayaknya lebih banyak orang ngucapin hari bos itu yang penting gue posting aja. Ngucapinnya beneran kagak. Ya kan ngucapin langsungnya enggak. Iya bener. Lebih pede posting padahal yang dibutuhkan posting. Lu ucapkan ke orangnya tapi berat banget. Kalau bisa bahkan lu kasih spare waktu lu di hari ibu itu sama nyokap lu aja udah tanpa perlu mempublikasikan itu kepada halayak ramai gitu sebetulnya. Banyak banget yang kayak gitu. Terus beberapa Gen Z yang broken home misalnya kayak aku pengen ngucapin ini tapi aku nggak bisa. Tapi di second. Anjing ya kalau gitu jangan kayak gitu lu mulai lah. Kenapa gua harus lihat? Ini kan urusan lo sama emak lu nih. Menurut gua ya ngomong aja. Iya kan? Tapi memang sesusah itu untuk zaman sekarang. Jadi mungkin film yang 1 Kakak 7 Ponakan ini bisa ngebantu untuk punya sudut pandang baru, memberikan sudut pandang baru pada teman-teman yang mungkin masih susah. Kadang ada orang yang maunya doang tahu dalam hati. Kayak gue pengen bisa kayak gitu. Nah itu gue rasain setelah nonton ini, jadi kita nonton bertiga setelah filmnya jadi, terus kita bertiga nangis. Tapi rasanya jadi kayak, apakah kita narsis gara-gara nonton film sendiri terus nangis gitu? Sebenarnya poinnya tapi bukan itu. Poinnya adalah, rasanya kadang tuh kayak apa ya? Kayak gue tahu kalau ngomong kasar itu salah, tapi gue masih ngelakuin. Kebayang nggak maksudnya? Nah, sama aja kayak ini tuh yang ideal di belakang kepala gue, yang gue tahu ini bener nih kalau gue lakuin. Tapi kalau muncul di conscious gue tolak terus. Nah ini tuh jadi sesuatu yang mewakilkan. Ini gue secara pribadi ya setelah nonton, yang ngewakilin perasaan gue buat apa ya? Gue tuh pengen deh bisa jadi kayak keluarganya Moko. Jadi punya harapan gitu. Makanya tadi gue bilang pengen punya ruang itu gitu. Gue ternyata bisa ya. Enggak, Moko tuh bisa ya ngomongin serius tentang ini. Kok selalu gue entar-entarin ya? Yang entar aja ngomong ke nyokap, entar aja ngomong ke siapapun, entar aja. Sampai akhirnya nggak jadi ya kan? Iya, nyampe akhirnya jadinya jadi masalah. Iya, jadi masalah gitu maksudnya. Komunikasi nggak pernah dibenerin segala macam. Tapi ada paksaan nggak? Enggak, soalnya kan circumstancesnya kita doang yang tahu. Iya betul. Resentmentnya kita doang yang punya. Kebayang nggak maksudnya? Kan kayak gitu-gitu kan bener-bener delicate banget. Kalau jangankan bukan mau nggak mau, emang kita nyaman buat mikirin itu. Makanya kan kita tolak terus gitu loh maksudnya. Nah ini tuh pengen bawa itu. Pecah sih, keren sih. Semoga. Keren sih. Nah berarti ponakan lu itu ponakan dan siapapun itu yang 7 orang itu loh. 7 orang itu di bawah lu semua, masih kecil-kecil apa kayak udah SMA mungkin? Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Nggak bisa lebih jauh, bakal spoiler nonton aja. Keren sih. Tapi dari tadi kita ngobrol sih, gue ngerasa ya banyak yang makan. Gue akan nangis sih kayak nontonnya. Kayaknya ya. Karena gue gampang nangis gue. Dan kalau film tentang kekeluargaan gitu gue nggak bisa. Iya. Kayak gue di posisi sandwich generation. Karena saat ini. Menurut gue kadang tuh hal-hal yang mandek di diri gue tentang keluarga ya. Kadang tuh keluar ketika gue nonton film yang gue relate tentang keluarga. Kayak anjir gue berasa ikut di dalam film itu, kayak gue ngerti gitu loh. Jadi gue kalau nonton film tentang keluarga tuh merinding, wah AC lagi nih. Iya AC. Bongkar aja. Ya tapi memang sebenarnya sekarang banyak banget juga film-film yang udah mulai lebih ngangkat isu-isu yang realistis gitu. Yang sebetulnya tuh ini ada dari zaman dulu gitu, tapi nggak ada yang bisa untuk nge-create ini untuk bisa jadi suatu gambaran tertentu untuk orang lain gitu kan. For konteks, aku mau nambahin dikit, di film ini jadi ditulis tuh sama Mas Arswendo tahun 90-an, bentuknya sinetron, 60-an lebih, diadaptasi jadi film. Menariknya adalah dari 90 Mas Arswendo udah ngomongin ini. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Sekarang 2024 udah. Masih relevan. Iya. Kebayang nggak maksudnya? Berarti kan ini kan masalah yang emang selalu ada dan udah ada dari lama gitu. Terus ada gitu loh di tahun sekeliling kita. Jadi ini sebenarnya film adaptasi. Betul. Awalnya. Iya. Dari sinetron. Dari sinetron. Judulnya? Betul. Sama, 1 Kakak 7 Ponakan. Aku nggak tahu lagi. Nggak apa-apa. Udah lama banget tapi itu. Udah lama, 90-an, 96 kalau nggak salah. Ya belum lahir nggak sih? Zaman Saya juga baru 2 tahun itu. Zaman tersanjung. Iya. Kayak gitu. Keren. Enggak, tadi kan soalnya kan ngomonginnya kan tentang apa namanya? Bukan relevansi kayak dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya susah gitu buat kita ngomong ke keluarga. Apalagi kita yang makin
rasanya kebetulan gue milenial gitu. Jadi di antara boomer sama Gen Z gitu, jadi kayak jadi melek dua-duanya gitu maksudnya. Jadi makin gimana ya gitu. Sementara gue pengen matahin itu. Pengen matahin yang di keluarga tuh rasanya susah gitu maksudnya. Iya, paham. Tapi gue nonton di trailer lu tuh bahkan ada bayi kan? Betul. Bener gak sih? Betul. Dan lu ngurusin bayi itu? Kalau ngurusin secara penuh enggak, tapi buat kebutuhan filmnya iya. Jadi kayak misalnya pas reading itu kayak kita nyebutnya residensi aja kali ya, walaupun gak terlalu lama gitu. Datang ke rumah bayinya, main sama bayinya. Terus kalau di set tuh sebelum kita syuting, callingannya lebih pagi. Terus kita semua, gak cuman gue doang gitu, main sama bayinya dulu. Bayinya pun ada 4, ada yang newborn, ada yang 3 bulan, ada yang seminggu, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, udah toddler, udah balita. Jadi sebelumnya pun belajar parenting. Kayak mau ngebawa masuk ke dalam si filmnya itu gitu, kayak gimana sih Moko ini lu ini kalau kebayang kalau misalnya itu adalah kisah nyata gitu, ada seseorang yang beneran seperti itu misalnya, lu bayangin dia sendirian, dia masih harus mencari pasangan dan lain-lain membuat masa depan dia, terus lu ngurusin lagi adik-adik lu yang pada kecil-kecil, terus ada satu bayi, lu bayangin gak sih? Kalau gua ngelihatnya pas gua tadi kita ngobrol sama trailernya, gua ngelihatnya ini film ini lebih dari kisah seorang Moko sih. Iya. Ini banyak banget di dalamnya. Kisah tentang kasih, tentang gimana tanggung jawab, tentang banyak deh gua ngelihatnya di film ini. Dan tentang Niklas juga masuk. Iya, nggak tentang Moko doang gua ngelihatnya. Tapi lu marah gak sih sebenarnya? Maksudnya ini si Moko ya? Maksudnya si Moko tuh sebenarnya. pernah gak sih ada momen kayak menyalahkan keadaan gitu, yang kayak anjing lah kenapa gue harus ada yang gini sih gitu, kenapa nasib gue harus gini gitu? Gini kali ya, Moko tuh punya value yang dia pegang, yang didapat dari kakak-kakaknya yang sudah meninggal. Oke. Dari kakak dan kakak ipar yang sudah meninggal, yang dipegang itu kayak sesimpel gini kali ya. Bentar, harus hati-hati ngomongnya. Kenapa? Jadi ntar spoiler soalnya. Enggak, tapi intinya adalah sesimpel kayak gini kali ya. Pada saat gue tuh selalu percaya, Ciko tuh selalu percaya bahwa pada saat kita modenya survive, space kita buat mikir tuh sedikit. Kebayang nggak? Misalnya punya uang 10.000, yang bisa dipikirin cuman besok makan apa ya? Nggak bisa tuh mikirin Albert Einstein kenapa bikin kuadrat. Nggak ada waktunya. Waktunya cuma untuk makan. Buat besok makan gimana? Itu yang terjadi sama Moko. Yang ada di kepala dia adalah ngomongin gimana anak-anak ini bisa dapat pendidikan yang cukup, bisa dapat. Itu loh, Cik, maksud gue kayak gue kebayang kalau nggak tahu ini gue dari tadi masih ngebayangin ketika ini tuh real gitu, kalian tuh adalah real seorang Moko dan Maureen gitu. Kan kita numbuhin sisi kemanusiaan di diri sendiri tuh agak lumayan sulit ya menurut gue. Kayak sulit untuk lu bisa menjadi diri lu, dengan diri lu tuh bercengkrama, ditambah lu bisa menjadi memanusiakan manusia lain gitu. Itu kan sulit tuh. Gimana cara, kayak kita aja deh, Ajer udah PDWD kan nyetir misalnya gitu. Sebetulnya macet aja kita ngedumel. Ngerti? Iya kan, sesimpel-simpel itu. Kok dia bisa masih yang kayak dengan hidup yang seberat itu yang dia laluin, maksudnya banyak sekali rintangan dan segala macam. Terus dia masih bisa mikirin kayak, gue nggak peduli apa-apa, tapi gue pengen nih anak-anak udahlah pokoknya mereka punya pendidikan yang bagus, mereka makannya aman segala macam, mungkin gue kerja aja. How lu bisa nimbulin rasa itu gitu. Iya. Mungkin itu lebih tepat kalau misalnya Maureen yang nggak kamu, soalnya dia kan bener-bener. Iya, karena dia yang ngeliat lo kan. Mungkin kalau dia coping mekanismenya dia itu bukan marahnya nggak kayak gitu ya, karena ente kakak bilang yang kayak apa ngedumel apa segala macam, tapi lebih nge-push away orang-orang. Kayak copingnya dia begitu, salah satunya adalah Maureen gitu yang dia push away. Jadi ntar dulu nih gue lagi nggak oke. Iya. Dan aku setuju kata Ciko, maksudnya karena dia mikirin fokusnya survival mode, jadi emang mikirnya udah buat orang. Dan itu kelebihan dan kekurangannya dia, apapun tuh yang duluan nggak tahu ya, mungkin orang lain dulu yang didahuluin gitu. Dan aku awal juga mikir kayak bisa ya segitunya, maksudnya nggak ada frustration dan segala macam, tapi aku punya sosok Moko juga dalam hidup aku dan ada orang seperti itu. Dan itu yang ngebuat lo tertarik. Iya, dan akhirnya gue mulai mengerti, oh Maureen tuh jadi paham Moko gitu. Karena paham makanya dia rasanya buat gue pun yang ngelihat dari jauh pada saat baca skrip ini jadi nggak bego. Iya. Kebayang nggak maksudnya?
Karena dia Iya. paham kondisinya. Nangkep. Bener, Iya. kebayang nggak? Kan Kebayang, kayak tadi kalau lu kebayang. nggak tahu jadi salah gak ngomong Iya, bego bener. nggak salah. Iya. Tapi karena nggak tahu. Jadi beda. Iya jadi beda. Kenapa lu mau? Iya gitu? iya Aneh kan. lo, Bener gitu. bener Iya. bener. Bener-bener. Dan kayak nggak tahu sih kita gitu rasanya percaya Moko tuh bukan sebuah nggak cuman entity gitu. Nggak, maksudnya di film ini kan Moko kan aku sebagai kakak gitu, tapi banyak banget di luar sana Moko-moko yang lain, bisa aja kalian berdua juga Moko. Kebayang nggak? Kakak, seorang adik, seorang ibu, seorang ayah gitu Moko. Yang pikirannya cuman berjuang tapi nggak pernah mau diperjuangin. Maunya nyangin aja, udah lu tenang aja. Iya. Iya, tapi kitanya kesiksa gitu. Udah Sebenarnya biar bebannya nanti bisa urusan gue deh. bener. Sebenarnya bebannya bisa dibagi. Iya. Oke, jadi dia ngelihat itu di diri lo. Karena kadang nggak tahu buat mungkin beberapa orang tertentu yang memang punya beban sebanyak itu dan dia cuma pengen, gue nggak pengen ribet aja deh, tapi ya udah, ayo gue tanggung, gue tampung, nggak apa-apa. Nah, pasangan kita ngeliatnya kayak, anjir lo tuh baik banget, lo orang baik dan gue pengen nyayangin lo tulus, gue pengen nemenin setiap langkah kaki lo gitu. Kayak ayo kita barengan, karena gue juga kita juga percaya ya bahwa kasih yang paling besar adalah ketika bisa kasihan sama orang. Cinta-cinta paling besar adalah ketika ada rasa kasihannya gitu. Karena ketika lo kasihan, lo akan peduli sama orang tersebut. Lo ngelihat ada satu poin, ada satu titik gitu yang kayak, kenapa gue bisa kasihan? Berarti kan ada hal yang lo lakuin kena ke hati gue sampai ada ngebuat empati gue yang iba. terjadi. Iya. Iya, benar. Ya, sampai empati gue muncul dan gue kayaknya kasihan sama lo deh, gue harus bantu lo. Berarti kan tuh ada rasa kasih sayangnya kan. Nah, kayaknya itu yang dianggap. Tadi tuh gue mau cari tahu itunya, gimana sih Maureen tuh kok bisa nerima lo dan lu bisa manusiakan diri lu, tapi kan orang lain nggak tahu cara lu berprosesnya ini. Ternyata Maureen lihat itu. Nah, di filmnya pun nanti bakalan ada, nggak bisa diceritain nggak jadi, thank you. Oke. Pas. Anjir, bikin kentang banget. Enggak. Oke, kita Oke, masuk. kita masuk ke segmen Ada baru. segmen kita. Oke. Segmen baru, segmen BBM. Ini baca-baca DM Oke. dari teman-teman Haloha. Kak Manda. Apa nih, aku baca? Oh, dari anak pertama, tengah, dan terakhir, sebenarnya posisi mana sih Kak yang paling susah? Semuanya kalau gua. Menurut aku punya challenge-nya masing-masing. Iya, gua setuju itu. Nggak semua anak pertama itu bebannya di dia, dan nggak semua anak terakhir. Nggak tahu ya, beda aja. Semua Iya. kasusnya beda. Gua setuju Aku anak itu tengah. juga. Oke. Cik. Yang mana yang paling susah? Susah tuh kalau gini kali ya. Rasanya tuh kalau gue ngomong tuh bakal sedikit, jadi rasanya kayak gini, ide naif tuh di gue nggak ada. Kalau orang baik-baik aja, ketemu orang yang salah jadinya dimanfaatin. Kebayang ya maksudnya? Nah buat gue jadi anak pertama terakhir tengah pertama terakhir nggak ada bedanya. Punya struggle-nya sendiri, tapi kadang-kadang kalian pernah susah gak dalam hidup? Pasti. Iyalah. Sekarang ngeliat kalian udah ngelewatin, rasanya nggak sesusah itu tau. Iya. Iya. Karena kita ada di posisi itu, kebayang benar, nggak? benar. Kalau Iya, ngeliatnya iya. dari luar, misalnya lu cerita gitu, terus rasanya tuh di gue tuh susah banget. Tapi kan pas lu ngelewatin tuh kayak ya jalanin aja. Iya, benar, benar. The only way is through. Setuju. Sebenarnya mungkin karena kita bilang susah karena kita belum tahu aja. Bener. Kita belum ketemu caranya untuk kita bisa lengkapin Bener. aja. Gitu kan. Jadi kalau tanya anak mana yang paling menurut gua kenapa jadi ada pertanyaan ini dari Halo Besti? Mungkin karena banyak zaman sekarang tuh komparisi, bikin-bikin video ya kan. Anak Betul. pertama bebannya harus begini-begini, Betul. anak ini. Ya karena itu aja padahal menurut gua semuanya sama. Baik lagi sosial media. Iya, anak pertama ngerasa beban karena dia pertama harus jadi contoh, anak tengah tuh bilang Dicuekin, gue nggak dicuekin dianggap. karena ada Iya, kanan kiri iya, gitu. iya, iya. Anak terakhir tuh ngerasa Ngekang, beban karena gue ditekan. harus ngikutin jenjang karir kakak Bener. gue gitu. Jadi menurut gue Iya. semua punya porsinya masing-masing Benar, struggle-nya. setuju. Nggak, jadi kayak sama aja susah. Sama aja benar. Tiba-tiba ada anjir. Si paling zodiak. Jadi, dia juga ada segmen zodiak-zodiakan karena Bocum tuh paling atap tetap. Lo percaya zodiak nggak? Gue bisa baca table-nya. Sama kita. Table ya, maksudnya. Iya, table chart-nya. Table chart zodiak, bro. Oke, nanti di akhir kita nggak tahu. Zodiak apa? Zodiak lo apa? Ntar dulu. Iya, iya. Zodiak lo apa? Harus nebak dong, Harus tebak dong. kan tahu. Iya. Zodiak apa yang paling bisa ngomong atau bisa ngejagain? Ntar dulu zodiak lo dulu, Oke. zodiak lo apa? Aries. Ada Enggak, tebakan? lo Pisces. Hampir ya? Enggak. Oh jauh. Taurus? Betul. Dia Virgo. Oh pantesan lo Taurus banget lo. Masih gitu, masih gitu. Kalau soalnya lo orangnya straight to the point, tegas gitu. Itu sifat Taurus banget. Mas. Serius. Oke, ke pertanyaan ini ya, zodiak apa yang paling bisa ngomong atau bisa ngejagain?
semuanya sih kayaknya. Nah, emang menurut lo dulu nih yang si paling ahli kan? Gue paling zodiak gue. Menurut lo apa, Cum? Tendensi aja ngomongnya Tendensi saja ya. Tendensi. Kalau paling bisa ngomong atau bisa ngejagain, gue lebih kita main posisi di Libra. Main posisi di Libra, baik. Main posisi di Libra gue. Kebayang. Karena Libra itu kalau ketika dia belum dapat memang kelihatannya orangnya kayak Ambisius. Iya, ambisius apa segala macem. Cuman ketika dia sudah memiliki, dia akan menjaga apa yang punya dia gitu loh. Sebegitunya. Menarik. Ya kan? Benar. Kalau gue main di posisi di Libra. Menurut lo apa, Man? Ngomong man. Aduh. Sagittarius. Adriel. Oke. Karena pasangan saya Sagittarius dan dia sangat bisa ngomong dan dijagain. Oke, lo? Lu dulu dong. Lu dulu. Gue Tadi kan gue udah lagi. jawab. Si paling tolol zodiak. Nggak gitu. Gue apa ya? Asbun aja Asbun. Menurut gue zodiak yang paling bisa ngomong atau bisa ngejagain mungkin Leo kali ya. Iya. Jiwa leadershipnya tinggi soalnya kan. Katanya nggak tahu. Nebak aja. Asbun. Mungkin Leo kali ya, mungkin ya. Karena dia punya sisi leadership yang lumayan tinggi kan, kita tahu itu. Itu dong. Menurut lo? Si ahli table, ayo. Nggak bisa satu sih. Maksudnya Ya, kayak nggak apa-apa, beberapa. Nggak, maksudnya nggak bisa satu tuh ini bukan buat kepercayaan, Ya, tapi Ini buat buat penggalan berangkat. TikTok. Betul. Ini buat FVPable. Terima kasih. Terima kasih. Emang ini cuma buat FVPable. Aries. Aries. Oh gitu. Oh, main di Aries Iya. dia. Kenapa Aries juga sih. Aries? Nggak bisa gitu, soalnya nggak bisa baca moon. Sun Moon Rising. Iya, sun moon rising terus Venus itu harus dibacanya dalam satu kesatuan, nggak bisa sun dong, yang kita omongin itu sunnya doang. Iya, nggak bisa, lo harus iniin. Duh, gue pengen ketawa. Oke. Ada lagi pertanyaan lainnya? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jika BTW, jika Manda sebetulnya dia tuh paling tidak tahu zodiak. Jadi dia tuh nggak percaya zodiak. Gila, Dia selama keren ini banget, bro. sotoy. Nggak usah heran, gue di TikToknya belum, gue bikin baca zodiak itu jutaan orang bilang relate. Keren. Padahal jadi tuh awal mulanya. Padahal gue asumsi. punya campaign, jangan percaya zodiak goblok. Iya. Nah jadi tuh awal mulanya kita syuting season berapa ya, gue lupa, ada bintang tamu, season 6. Season ini juga berarti kalau nggak salah ada bintang tamu. Awalnya itu. Bernadia tuh. Iya, sama Bernadia ngobrolnya soal zodiak, terus rame Ngerti. kan. Dia bilang dia tuh nggak percaya banget sama zodiak. Terus dia bisa Emang buktiin yang dipercaya. kalau zodiak Iya. itu sebenarnya cocokologi kata dia. Iya. Jadi dia ngasal-ngasal. Karena gue nih. bikin konten tentang zodiak dan orang banyak yang relate tuh kan, Iya. gue bilang. Iya. Gue nggak ngerti zodiak aja bisa bikin relate orang. Tuh. Kenapa harus jadi bentuknya? Iya Iya. gitu. Awalnya tuh itu. Ngerti. Nah, keren. Tapi kan mungkin kan orang-orang tuh butuh identitas. Iya. Jadinya, oh gue seneng nih kalau gue Iya, spesial. Gitu. Iya, banyak orang mencari validasinya melalui konten. Konten zodiak. Iya. Oke, thank you untuk Ciko dan Amanda. Thank you. Tapi Thank you. film tayang kapan? Tanggal 23 Januari 2025. 23 Januari. 23 Januari Betul, 2025. betul. bulan depan dikit lagi lah Bulan ya. depan. Iya. Yeay. Pemainnya boleh nggak sih dikasih tahu ada siapa aja? Boleh, mana? Oh, banyak banget. Intinya aja. Manda, Ciko, ada Ringo Ucom. Agus, Niki Ranjani, Titi terus Narendra. Ada Bang Ringo. Ada. Bagus, ada legend. Freya JKT. Oh iya, Betul. Freya. Ada Kawaila Biba, Fatih Unru, Iya, Fatih. ada Bagus ya pemainnya. Bagus. apa? Pemainnya bagus. Ada Nadif Ahmadun, dia baru pertama kali ketemu iya. sama direkturnya di Makassar, lagi event gitu. Terus dia lagi nonton event si screen-nya gitu. Terus kayak ini kok anok banget ya gitu. Terus diliatin gitu. Terus kamu mau coba casting nggak? Oh jadi dia belum pernah. Belum iya. pernah. Tapi di Oh, keren. performanya keren So banget. good. Natural banget. Natural. Wah, debut pertama berarti kita harus nonton nih. Oke. Terima kasih untuk Thank you. Amanda dan terima kasih untuk Ciko. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk kalian kalau misalnya mau curhat-curhat atau kalian mau ngerasa kayaknya kita perlu manggil mereka lagi satu persatu gitu untuk kita bahas lebih detail dengan pembahasan yang lainnya, boleh aja silakan tulis di kolom komentar ataupun bisa DM cerita kalian juga dan request gestarnya ke Instagram @halohahati ataupun Instagramnya @bloom.daily. Dan buat teman-teman yang kalau kalian mau dengerin episodenya Halo Hahati secara audio sudah ada lengkap di Spotify-nya atas nama Halo Hahati. Dan kalau kalian mau nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan atau kalian mau tahu informasi-informasi apa aja, siapa tahu ada games Update, bisa ada update, giveaway ya, iya. update mereka nobar di mana gitu-gitu, kalian silakan aja cek di Instagramnya @1kakak7ponakan.
ya, kakaknya 1, KAKAK 7 ponakan. Nah, kalian bisa cek di situ. Thank you. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe juga dan share video ini. Kalau kalian mau penggal episode kita, tolong banget dituliskan YouTube channelnya biar mereka bisa nonton secara full. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikut ya. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you teman-teman.